Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Aziz yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah tabaraka wa taala dan tidak pernah bosan ya, kita saling mengingatkan untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja dengan nikmat tersebut ya akan datang nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita, maka hal tersebut akan membawa atau mendatangkan kepada ribuan nikmat-nikmat lain yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tidaklah kita hidup di dunia di antara kepentingan yang paling utama kita adalah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang masyhur insyaallah semua dari kita sudah sering mendengarkannya. Kata Allah tabaraka wa taala, ya, kalau kalian bersyukur dari setiap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, niscaya aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur dari nikmat Allah tabaraka wa taala, kita semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara nikmat pula atau di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada kita adalah dengan kita manfaatkan nikmat-nikmat tersebut ya untuk perkara yang memang Allah tabaraka wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk berfikir. Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita nikmat tubuh yang sehat. Allah berikan kepada kita hati. Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk membaca, menulis dan lain sebagainya. Ya, sehingga hendaknya kita pun mengamalkan itu semua untuk sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana disebutkan ya oleh orang-orang saleh di zaman Qarun, mereka berkata kepada Qarun, ya wabtagi fima atakallah darul akhirah. Hendaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu dari berbagai macam nikmat-nikmat, pakai itu untuk mencari negeri akhirah. Ya, sehingga hendaknya kita bersyukur dari nikmat tersebut, di antaranya dengan kita menuntaskan atau kita menyempurnakan berbagai macam peribadahan-peribadahan ya selama kita memang masih mampu untuk melaksanakannya. Tidak terkecuali ikhwah sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua ya. Apa yang insyaallah akan kita amalkan di malam hari ini, akan kita duduk di majelis ini, akan kita bermajelis yang mudah-mudahan bermajelisnya kita adalah dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita
bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tentang fata morgana kehidupan dunia. Kalau kita bahas kalimat-kalimat tersebut, ya, fata morgana, demikian pula kehidupan dunia, ya, maka pada hakikatnya kedua kalimat ini merupakan sebuah kesimpulan, ya, dari berbagai macam dalil dan penjelasan para ulama baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan tersebut. Ya. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita ketahui yang namanya fata morgana, ya, adalah sesuatu yang biasanya berada di padang pasir, di Sahara, di Sahara. Taib. Kalau mungkin antum-antum yang pernah melihat ya di padang pasir, apakah itu di negeri Arab atau di negeri yang lainnya, ya, karena kebetulan di kita tidak ada. Biasanya di padang pasir itu di jarak kejauhan karena saking panasnya yang begitu luar biasa, ya, biasanya muncul seakan-akan ada apa? Ada danau, ada air di kejauhan. Taib. Betul, itu memang seperti ada air, ya, seperti ada danau. Kondisi sedang seperti apa? Sedang panas-panasnya, sedang haus-hausnya. Tetapi ketika didatangi hal tersebut tidak ada, ya. Ketika kita mendatangi tempat yang sekiranya mungkin kan ada patokan biasanya, ya, ada gundukan pasir atau ada gunung sebelah kiri kanannya atau ada pohon, ya, kita berharap bahwasanya di sebelah pohon tersebut ada danau. Ternyata ketika didatangi, ya, itu tidak ada. Itu fata morgana, kurang lebih, ya, pemaknaannya demikian. Taib. Atau mungkin kalau di negeri kita biasanya suka terlihat ketika macet parah tuh biasanya, ya. Di atas mobil itu seperti ada air, ya, seperti ada air mengambang di atas. Tapi kita tahu itu sesuatu yang tidak ada. Lain halnya kalau di padang pasir, ya. Kalau di padang pasir itu memang seperti sesuatu yang ada, sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang kita tuju, ya, sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena sedang haus, sedang panas. Ya, melihat hal tersebut ingin sekali bersegera ke sana dan meminum dari danau atau telaga. Akan tetapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Itulah fata morgana. Ya. Lantas apa yang sifatnya seperti itu di dalam kehidupan dunia kita? Di dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat ini? Taib. Maka ad-dunya, betul, ya, di dalamnya banyak sekali kebaikan. Ada beberapa kebaikan-kebaikan. Ya, seperti di antara ucapan Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan ad-dunya kulluha dhalamah. Dunia ini semuanya kegelapan. Illa majalis al-ulama, kecuali majelis-majelisnya para ahli ilmu. Ya, majelis-majelisnya para ulama itu adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kebaikan di sana. Sehingga jangan pernah bermalas-malasan ikhwas sekalian, ya, untuk terus mendatangi majelis, untuk terus mendatangi taib, ya, yang di sana diucapkan atau dibacakan qala Allah wa qala Rasul, yang itu adalah kebaikan yang sangat besar. Ya. Demikian pula banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, di dalam kehidupan dunia kita, di mana kita diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berislam. Kita dianugerahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala iman. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ukhuwah, ya, persaudaraan antara kaum muslimin. Ini merupakan bagian dari dunia. Demikian pula ilmu. Para ulama menyebutkan ilmu pun masih bagian dari dunia, walaupun menuntutnya adalah ibadah, ya, akan tetapi ilmu masih bagian dari dunia. Ya, ketika ilmu tersebut diamalkan, barulah ilmu memiliki bagian dari akhirah. Taib. Maka sisanya atau ada beberapa perkara-perkara yang sering kali kita lupa dari kehidupan dunia yang pada hakikatnya tidak lebih seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana? Sesuatu yang begitu kita inginkan, sesuatu yang sangat-sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita damba-dambakan. Berusaha sekali di dalam kehidupan kita untuk mendapatkannya. Akan tetapi ketika kita datangi hal tersebut hilang begitu saja. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya, ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Maka insya Allah akan kita bahas beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan benarnya ucapan tersebut dari dalil-dalil baik yang datang dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fata morgana kehidupan dunia. Maka di antara yang menjelaskan, ya, tentang hakikat fata morgana yang ada di dunia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma.
di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah bersama dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sedangkan beliau memegang bahu dari Abdullah, beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang yang asing atau seorang 'abirus sabil. Apa itu 'abirus sabil? Orang yang hanya numpang lewat saja. Ya. Orang yang tidak akan singgah di sana, tetapi betul-betul hanya numpang lewat saja. Taib. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau sampai mengatakan setelah mendengar ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, idza amsayta fala tantadhir as-sabah, jika engkau masuk ke waktu sore jangan engkau tunggu-tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, dan ketika engkau berada di waktu pagi tidak perlu engkau menunggu waktu sore, bersegeralah untuk beramal. Ya. Karena kita di dunia ini hanya orang asing. Bahkan Nabi SAW menyatakan kita ini seperti orang yang numpang lewat saja, bukan orang yang akan hidup selama-lamanya di sana. Taib. Ya, maka itu di antara yang perlu kita ketahui dari kehidupan dunia, di antara hakikat dunia yang Nabi kita Muhammad SAW jelaskan kepada kita semua. Seorang yang asing, bagaimana layaknya seorang yang asing? Seorang yang asing sebagaimana mungkin ketika kita sedang safar, sebagaimana mungkin kita sedang bepergian ya ke satu tempat, maka seorang yang asing tidak seperti seorang yang mukim di sana. Seorang yang asing dia tidak akan membeli segala sesuatu untuk dia tinggal selama-lamanya di sana. Seorang yang asing, seorang yang sedang safar, taib, dia tidak akan menyamankan dirinya untuk tinggal di tempat tersebut. Justru yang dia lakukan apa? Berbekal ala kadarnya, sebisanya. Untuk apa? Untuk dia kembali pulang, karena negeri tempat tinggalnya bukanlah di sana. Maka itulah dunia. Dunia sekarang tempat kita tinggal bukanlah tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Dunia yang sekarang kita cintai, dunia yang sekarang kita usahakan mati-matian setiap hari. Tapi sekalian kalau kita pikirkan setiap hari dari kita, ya dari pagi sampai malam, tapi yang kita pikirkan adalah dunia, dunia dan dunia. Ya, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan di hari ini? Ya, apalagi potensi penghasilan yang bisa didapatkan di hari ini. Demikian pula berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi yang itu terus kita usahakan. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau itu di dunia laksana orang asing, ya. Bukan orang yang akan mukim selama-lamanya di sana. Taib, akan ditinggalkan semua yang kita usahakan seluruhnya, itu semua akan ditinggalkan. Taib. Oleh karena itu, ya bertindaklah seperti seorang asing. Tidak perlu kita berlebih-lebihan di dalam mencari dunia. Tidak perlu kita ya berusaha terlalu melampaui batas sehingga akhirnya perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang jauh lebih bermanfaat dari negeri-negeri akhirah, perkara-perkara negeri akhirah akhirnya kita tinggalkan. Ya. Demi pekerjaan, demi meeting, akhirnya sholat zuhur ditabrak. Ya, karena tanggung, taib, sedang bermuamalah, sedang berjual beli, datang waktunya untuk bermajelis ilmu ditinggalkan. Ya, karena kebetulan ini jarang lagi, kapan lagi katanya ada kesempatan untuk jual beli di tempat yang kira-kiranya bakal ramai sekali. Taib. Padahal apa? Dunia akan sebentar ya, sedangkan majelis ilmu itu yang kapan lagi akan datang. Ya, majelis ilmu itulah majelis-majelis yang sebetulnya sangat-sangat kita butuhkan, jauh lebih kita butuhkan daripada apa yang ada di dunia seluruhnya. Taib. Maka itu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing. Au abirus sabil, atau bahkan seperti orang yang numpang lewat saja. Ya, maka ini lebih besar lagi ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika seseorang memperlakukan dirinya di dunia seperti orang yang numpang lewat. Seperti apa? Ya, contohnya ketika kita mau pergi ke satu tempat, taib, kemudian kita melihat di kiri kanan di jalan, ketika kita sedang menuju tempat tersebut ternyata ada tempat-tempat menarik, ada tempat-tempat yang indah, mungkin ada pantai, ada pegunungan, ya, atau apapun itu, perkebunan yang begitu ingin sekali kita singgah ke sana. Tetapi kita tahu fokus tujuan kita bukan ke sana. Ya, tujuan kita adalah kepada satu tempat yang akan kita tuju. Maka ya kita pun tidak meliriknya, kita pun tidak singgah di sana dan hanya lewat saja, sudah biarkan begitu saja.
Ya, atau bahkan kata Nabi SAW, beliau memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan dunia demikian adanya. Seperti orang numpang lewat saja sudah. Ya, tidak perlu kita berpikir untuk singgah di sana. Ingat, kita punya tujuan. Kita punya rumah yang akan kita tuju. Di mana rumah kita? Di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan Adam pertama kali. Di mana? Fil jannah, di surga. Ya, jangan sampai ketika pulang nanti kita salah jalan. Tersesat kita. Tersesatnya seorang ketika pulang kemana? Neraka, nggak ada lagi jalan yang lain. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita fokus cari jalan yang paling lurus, jalan yang paling baik yang bisa menyampaikan kita semua menuju rumah kita, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Maka itu hakikat dunia yang pertama. Ya, dunia Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk hidup seakan-akan seperti seorang yang asing atau seorang yang hanya numpang lewat saja. Taib. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang keadaan dunia, bahwasanya yang namanya dunia itu adalah tipuan. Di antaranya Allah Tabaraka wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, dha'iqah, pasti dia akan mencicipi al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sudah pasti setiap dari manusia apa yang Allah Tabaraka wa taala harus bayarkan kepada dirinya itu akan dipenuhi di hari kiamat nanti. Artinya apa? Setiap rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita, Allah telah pastikan bahwasanya itu pasti dibayarkan, gak mungkin enggak. Ya. Apa yang harus kita dapatkan di dunia? Taib, berapa miliar pun itu, berapa triliun pun itu, kalau kita sebutkan angkanya, seberapa kilo pun emas itu, ya kalau memang itu harus dimiliki oleh kita, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan kepada kita. Allah Tabaraka wa taala tidak akan pernah menzaliminya sedikit pun. Taib. Sehingga kalau memang ya ada harta yang kita inginkan sekali dan ternyata Allah Tabaraka wa taala tidak menakdirkannya untuk tidak dimiliki, untuk dimiliki oleh kita, ya karena memang pada hakikatnya itu bukan milik kita. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menitipkan sebagian dari harta kepada kita semua. Betapa benar ucapan sebagian kaum muslimin ketika mereka ditanya ini hanya titipan Allah. Betul sekali. Ya, itu ucapan muwaffaq, ya. Ucapan yang sesuai dengan taufik dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Apa yang kita miliki hanyalah titipan, bukan milik kita, ya, bukan hak kita, itu hak Allah. Satu waktu Allah ingin mengambilnya, maka tidak ada sedikit pun kuasa bagi kita untuk menahannya. Demikian pula sesuatu yang memang sudah kita usahakan sedemikian rupa, kita sudah usaha demikian rupa, taib, kita sudah mencarikan jalan supaya kita bisa memiliki sesuatu, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala bukan milikmu, maka kita tidak akan pernah bisa memilikinya. Yang pasti apa yang harus kita miliki, Allah Subhanahu wa taala pasti penuhi itu semua di hari kiamat nanti. Tidak akan ada yang terkurangi sedikit pun. Ya. Oleh karena itu, ya hendaknya ketika kita berangkat dari ayat-ayat seperti ini, jangan kita ragu terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu terhadap pemberian Allah Tabaraka wa taala. Ya, sekalipun mungkin terkadang kita merasa kurang, bukan kurang, kitanya saja yang tidak qanaah, ya. Kitanya saja yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau kita pandai bersyukur, taib, kita memiliki sifat qanaah, maka itu jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada harta yang melimpah tetapi kita tidak memiliki sifat yang qanaah. Taib, kita lanjutkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapapun dari kalangan manusia yang dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, dan dia faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa seorang yang dihindarkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka lah orang-orang yang berhasil. Ya, orang-orang yang berhasil bukanlah orang yang mendapatkan harta yang banyak, bukan. Orang-orang yang berhasil bukanlah orang yang mampu mengusahakan berbagai macam usaha-usaha duniawinya, bukan. Akan tetapi mereka yang ketika di akhirat nanti bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala, Allah nyatakan dia pantas atau dia merupakan seorang ahli surga. Ya, itulah orang yang berhasil. Tapi bukanlah orang yang memiliki gelar yang panjang di belakang namanya, bukan.
Bukanlah orang yang berhasil orang yang memiliki berbagai macam harta, kemuliaan dunia, mendapatkan pujian, penghargaan dan lain sebagainya. Bukan. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang ketika dia di akhirat nanti timbangan amal solehnya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Yang mana mereka yang akan dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Taib. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan tidaklah kehidupan dunia kata Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Tipuan. Ya, apa yang Allah tabaraka wa taala adakan di dalam dunia ini semuanya hanyalah tipuan. Tayyib. Bahkan Allah tabaraka wa taala sebutkan di antara bentuk tipuan-tipuan dunia, umumnya manusia ketika mereka melihat dunia, apa yang mereka rasakan? Ingin segera memilikinya. Apa kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-20? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, ya. Justru kalian itu sangat-sangat menginginkan sesuatu secara ajilah. Secara apa? Secara segera, tidak mau diakhir-akhirkan. Ya, kalau kita melihat keuntungan di depan mata, ingin segera untuk kita dapatkan. Ya. Ada ikhwah, ada saudara kita mengingatkan, kita kajian dulu, nanti jualannya, aduh ini tanggung ini, ya nggak bisa ini tinggalkan, bahaya nanti, saya nggak dapat untung nanti. Subhanallah, padahal yang beri untung dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Ketika ada orang mengingatkan sholat terlebih dahulu, tinggalkan dulu pekerjaannya. Nggak bisa, kalau saya nggak ikut meeting nanti dipecat sama bos saya. Naudzubillah. Ya, kalau dia dipecat dari surga, memangnya bagaimana? Ya, itu jauh lebih mengerikan daripada dia hanya sekedar ya dipecat dari pekerjaannya di dunia. Dan ini jarang sekali orang-orang yang sadar akan perkara-perkara yang seperti ini. Tapi kenapa? Karena bagi mereka dunia adalah segala-galanya. Ya, seakan-akan dan sebagaimana kita ketahui di zaman sekarang kaum muslimin hidup di zaman di mana mereka terus-menerus digempur ya dengan pola pikir yang datang dari orang-orang yang sekarang menzalimi sebagian kaum muslimin di Filistin. Ya, pola pikir yang datang dari Yahud, dari orang-orang Barat. Taib. Di mana salah satu propaganda mereka yang paling besar apa? Gimana caranya supaya muslim itu senang sama kekayaan. Ya kita lihat sekarang motivator datang, dilabeli motivator Islam muslim. Isinya apa? Harus kaya, dunia gitu kan. Ya. Seakan-akan sepertinya muslim kalau nggak kaya aib bagi mereka. Ya. Seakan-akan kalau seseorang tidak berhasil di dalam kehidupan dunianya, ya maka dia menjadikan sesuatu yang buruk. Taib. Maka ketahuilah ikhwas sekalian, seorang muslim bukanlah dia harus kaya. Ya. Demikian pula dia tidak harus miskin. Taib. Yang harus dimiliki oleh seorang muslim apa? At-taqwa. Ya, kemuliaan seorang muslim diraih bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemiskinan, tetapi dengan apa? Dengan ketakwaan. Apa kata Allah? Inna akramakum indallah atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semua adalah mereka yang paling bertakwanya. Takwa yang kita butuhkan bukan kekayaan. Ketakwaanlah yang akan menyelamatkan kita, bukan kekayaan. Ya, ketika seorang memiliki ketakwaan, sekalipun dia seorang yang miskin, ya, maka dia tidak akan merasakan dirinya sebagai seorang yang hina. Dia akan tetap menjadi seorang yang mulia. Sebagaimana kita ketahui, sejarah membuktikan, ya, orang-orang taib pendahulu kita dari kalangan kaum muslimin yang mulia, tidak jarang di antara mereka orang-orang yang miskin. Ya, tidak usah jauh-jauh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, adalah persaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammad," tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari roti gandum sekalipun selama 3 malam berturut-turut gak pernah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang. Mungkin ada yang mengatakan, "Loh, bukankah Rasulullah kaya, Ustaz? Bukankah Rasulullah seorang pedagang yang berhasil?" Betul, kapan itu? Sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Ketika beliau menjadi nabi, ketika beliau memiliki tugas dan beliau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada siapa? Kepada umatnya. Kepada siapa? Kepada kita semua. Ya, agar hari ini kita bisa sholat di masjid ini, agar hari ini kita bisa kajian taklim, agar hari ini kita bisa pakai peci, jubah, azan berkumandang di mana-mana. Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan hartanya, meninggalkan perjualbeliannya. Ya. Untuk itu semua. Taib. Dan beliau setelah itu bagaimana? Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, miskin beliau.
kelaparan, ya. Beliau sampai menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Kalau beliau sudah sampai seperti itu, kalau Nabi SAW ya sampai menggadaikan sesuatu, itu karena memang untuk makanan, ya, karena memang untuk sehari-hari yang sangat darurat. Kalau orang zaman sekarang gimana? Ya, hidupnya masih kaya, masih melimpah segala sesuatu, tapi digadaikan segala sesuatu dia minjem sana sini, berhutang ke sana kemari. Taib. Itu keadaan orang zaman sekarang. Nabi SAW kalau beliau harus berhutang, maka karena memang sudah sangat-sangat terpaksa. Ya, memang untuk kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani menyebutkan beliau tidak mulia, ya, hanya para syaitan yang mengatakan demikian. Taib. Hanya tentara-tentara iblis laknatullah alaihim yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mulia. Taib. Ya, semua orang baik pasti menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang hebat, ya. Sehingga apa? Kekayaan bukanlah segala-galanya, ikhwas sekalian. Demikian pula kalau seandainya seorang muslim dia punya ketakwaan ketika Allah bukakan pintu rizki kepada dirinya, ya, maka hal tersebut tidaklah mengurangi ketakwaannya, tidak mengurangi kesolehannya. Taib. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk kita camkan baik-baik, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, ya, bahwasanya apa yang ada di dunia ini bukanlah segala-galanya, bukanlah suatu hal yang perlu atau harus kita capai, ya, tetapi apa yang lebih besar dari itu adalah apa yang Allah tabaraka wa taala siapkan di akhirat nanti. Taib. Maka selanjutnya, ya, di antara dalil atau di antara hakikat, ya, dari kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hadid, ya, kata Allah tabaraka wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia tidak lebih dari hanya sekedar permainan dan senda gurau. Taib. Ya. Dan ini satu hal yang sangat-sangat diinginkan oleh kita. Ya, ini satu hal yang betapa banyak kaum muslimin, manusia pada umumnya, mereka tertipu dengan permainan-permainan dan senda gurau yang ada di dunia. Tidak jarang mereka mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan waktu yang banyak hanya sekedar untuk permainan-permainan tersebut. Ya. Yang mana pada akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur", disebutkan pula, ya, ketahuilah semua itu hanyalah tipuan. Ketahuilah semua itu adalah satu perkara yang Allah tabaraka wa taala jadikan sebagai ujian. Nanti akan kita bahas pula. Ya, itu semua adalah ujian dari Allah tabaraka wa taala bagaimana kita akan menjalani kehidupan dunia. Taib. Demikian pula dunia adalah satu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai sesuatu yang sangat-sangat menarik. Ya. Dunia adalah satu hal yang sangat-sangat diinginkan oleh manusia. Taib. Kata Allah tabaraka wa taala disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-14, ya, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala dibuat indah. Taib, perhatikan baik-baik awal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina linnas, dibuat indah bagi manusia. Artinya apa? Aslinya tidak indah, ikhwas sekalian. Ya, harus kita ketahui dari awal, harusnya kita sadar. Tayyib. Ketika Allah tabaraka wa taala tegaskan dibuat indah di mata-mata manusia, apa itu? Hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Kecintaan mereka terhadap syahwat, baik itu dari wanita ataupun anak-anak, wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah, dan perbendaharaan harta baik itu emas ataupun perak, wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, ataukah kuda-kuda tunggangan, kuda-kuda pilihan, ya, kendaraan dan lain sebagainya, perkebunan, peternakan, ya. Itu semua adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala buat indah di mata-mata kita yang aslinya tidak indah. Ya. Itu yang harus kita sadari. Taib. Hal tersebut adalah fata morgana sebagaimana kita bahas di awal tadi. Sesuatu yang ketika, dan ini seringkali kita rasakan, ya. Waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Seringkali ketika kita mendapatkan bagian dari dunia yang sangat kita inginkan, yang bahkan kita korbankan banyak hal yang baik demi mendapatkan dunia tersebut, ya. Kita korbankan waktu yang seharusnya bisa kita pakai untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita korbankan waktu yang seharusnya kita bisa mengambil faidah yang banyak dari majelis-majelis ilmunya para ulama.
Kita korbankan waktu yang seharusnya bisa kita pakai untuk beribadah dengan kualitas ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala demi dunia. Yang ketika sudah didapatkan ternyata tidak seindah sebagaimana yang kita kira. Sering merasakan demikian? Taib. Ya, ini kejadian nyata, hak. Ini fakta. Yang seringkali kita menutup mata dari hal ini. Taib, seorang muslim seharusnya tidak demikian adanya. Ya, mereka sadar terhadap ayat-ayat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang hal-hal yang seperti ini. Taib. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah tegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa didapatkan oleh seorang manusia di dunia. Ya, sehebat apapun manusia di dunia, sekaya apapun dia sekarang, ya, mendapatkan gelar apapun dia, manusia terkaya di dunia sekalipun misalnya, taib, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penduduk surga. Meskipun mereka di surganya itu adalah surga yang terendah, ya, meskipun mereka orang-orang yang terakhir masuk surga. Taib, orang terakhir masuk surga siapa? Ya mereka ahli maksiat, muslim, muwahhid, dia nggak menyekutukan Allah, nggak musyrik, nggak kafir, banyak maksiat dia, buruk keadaannya. Taib, ya, sehingga akhirnya masuk surganya di terakhir di akhir dia, ya, dapat tempat-tempat terakhir yang ada di dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau mendapatkan 10 kali lipat yang bisa didapatkan oleh para raja-raja di dunia. Taib. Bahkan dalam sebuah riwayat sebutkan Allah mengali lipatkan sampai berkali-kali. Ya. Dan dilipat gandakan lagi, dan lipat gandakan lagi, dan dilipat gandakan lagi. Taib. Itu yang akan didapatkan. Bagaimana dengan mereka yang taat? Bagaimana dengan mereka yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan mereka yang berzikir kepada Allah di setiap waktunya? Bagaimana dengan mereka yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Ya, maka yang didapatkan akan jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia ini. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala sudah ditegaskan, jangan sampai kita semua tertipu dengan apa yang ada di dunia ini. Taib. Dan jangan sampai terbawa kepada permainan-permainan yang ada di dalamnya. Ya, dan subhanallah, ya, apa yang Allah tabaraka wa taala sebutkan taib terrealisasikan di zaman kita sekarang. Ya. Taib, anak-anak zaman sekarang itu ternyata terhadap yang namanya game, permainan itu seperti sesuatu yang membanggakan bagi mereka. Tertipu sudah dengan permainan-permainan dunia. Ya, namanya sudah game, permainan, ya. Dan Allah sudah jelas-jelas apa? Peringatkan dari hal tersebut. Ya, dan sekarang kaum muslimin dengan mudahnya mengizinkan anak-anaknya untuk terjerumus ke dalam, ya, perkara yang sangat-sangat berbahaya itu, yaitu permainan-permainan tadi. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati, ikhwas sekalian, ya. Kita berusaha sebisa mungkin menjaga orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, orang-orang yang kita sayangi, agar jangan sampai terjerumus ke dalam permainan-permainan dunia. Taib. Kemudian lanjutan dari ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum." Ya, kata Allah tabaraka wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain dari hanya sekedar permainan, bersenda gurau, ya, dan satu hal yang sia-sia, wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ya. Dan dunia itu laksana seperti apa? Perhiasan dan ajang berbangga-bangga bagi kalian semua. Taib. Perhiasan dunia ini. Ya, bagaimana pada hakikatnya perhiasan? Ya, perhiasan bukanlah satu hal yang inti, iya enggak? Taib. Kita pakai baju, enggak ada hiasan-hiasannya, ya, maka tujuan dari memakai baju sudah terpenuhi, iya enggak? Nah, hiasan-hiasan ini kadang-kadang ditambah-tambah. Taib. Hanya untuk apa? Hanya untuk mempercantik saja, hanya untuk memperindah saja. Ya. Tetapi hakikat yang intinya itu sudah didapatkan meskipun tidak ada hiasan-hiasan tersebut. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Taib. Umumnya yang ada di dunia ini bukanlah inti, ya, sebagaimana tadi disebutkan, tipuan bahkan, ya, atau hanya sekedar senda gurau, permainan yang tidak bermanfaat. Taib. Bahkan kata Allah tabaraka wa taala, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya, justru dunia kalian menjadikannya sebagai ajang untuk berbangga-bangga dan ajang untuk saling membanyak-banyakan harta dan anak-anak.
Taib. Ini kehidupan dunia. Ya, ini kehidupan dunia yang seharusnya kita perhatikan. Ya, seharusnya kita awas waspada. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala hinakan perkara ini. Ya. Allah tabaraka wa taala rendahkan perkara tersebut. Taib. Sehingga jangan sampai kita tertipu di dalamnya, dan ketahuilah bahwasanya itu semua hanyalah sekedar ya perhiasan yang tidak pada hakikatnya tidak ada itu pun tidak apa-apa. Sekalipun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan-perhiasan tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya. Bersyukurlah dengan cara apa? Tambah kuat ibadahnya, tambah bagus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah membangkang kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Sekalipun seandainya seorang dibukakan pintu rezeki oleh Allah, tidak salah, betul, boleh seorang kaya, boleh, tidak ada larangannya dalam agama kita. Akan tetapi yang jadi muskilah, yang jadi masalah, umumnya manusia ketika terjerumus ke dalam dunia, mereka tertipu, mereka terlena, terlupakan dari hakikat diri yang sebenarnya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Taib. Maka itu hakikat dunia yang selanjutnya, bahwasanya dunia adalah perhiasan, dunia adalah ajang untuk berbangga-bangga dan terus membanyak-banyakan harta. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, sudah waktunya ya. Taib. Insyaallah yang selanjutnya kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya. Taib. Maka itulah tadi beberapa ya pemberitaan baik dari Al-Qur'an ataupun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kehidupan dunia, yang itu semua tidaklah jauh dari sifat yang pertama kali kita bahas tadi, bahwasanya kehidupan dunia tidak lebih dari hanya seperti fata morgana ya, yang ketika manusia meraihnya, berusaha untuk mendapatkannya, tapi ternyata itu semua tiada, ternyata itu semua tidak ada ya. Taib. Allah sebutkan itu sebagai tipuan. Allah tabaraka wa taala sebutkan itu hanya sekedar perhiasan, senda gurau, permainan ya. Taib. Dan hal-hal yang lain yang tadi kita telah bahas. Taib. Maka yang selanjutnya ya, di antara yang menjadi hakikat kehidupan dunia berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada adalah bahwasanya dunia yang kita tempati sekarang, dunia yang kita hidup di dalamnya sekarang saat ini adalah tempat yang sifatnya sementara. Ya. Kita akan mendiami dunia bukan untuk selama-lamanya. Taib. Dunia ini tidak akan selama-lamanya ada. Ya. Apakah dunianya yang hancur atau kitanya yang terlebih dahulu tiada. Demikian pula kehidupan yang ada di dalamnya ya. Dari harta, benda, taib, dan berbagai macam kesenangan-kesenangan, perhiasan-perhiasan yang tadi kita sebutkan. Maka betapa banyak ya kita temukan zaman sekarang tempat-tempat yang dahulunya tempat yang megah, tempat yang mewah, sekarang tinggal puing-puing saja. Ya, sekarang hanya tinggal sisa-sisa tempat yang pada hakikatnya tidak lagi bermanfaat dan tidak lagi diinginkan. Ya, ketika awal-awal manusia begitu berbangga dengan tempat tersebut. Ya, mereka sangat menginginkan untuk mengunjunginya. Ya, walhasil yang terjadi selanjutnya apa? Ya, hanyalah sisa-sisanya saja. Kemudian demikian pula ya, kesementaraan tersebut ada pada diri manusia yang akan mendiaminya. Yaitu siapa? Kita semua. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau alaihi salatu wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata beliau alaihi salatu wasallam, usia ya umur dari umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Taib. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, beliau telah tegaskan bahwasanya umat beliau ya siapa itu? Kita semua. Ya, maka kita harus berharap Allah tabaraka wa taala menjadikan kita benar-benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata beliau alaihi salatu wassalam, beliau tegaskan usia dari umat beliau hanyalah 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum, dan hanya sedikit ya, hanya sedikit di antara mereka man yajuzu dzalik, yang bisa melewati usia tersebut. Taib. Ya, kalau kita katakan ada usianya orang yang berapa tahun, misalnya 100 tahun, mungkin ada ya, tetapi hanya sedikit.
Taib, atau lewat dari 80 tahun, 90 tahun misalnya, ya mungkin ada tetapi hanyalah sedikit. Adapun secara keumuman, ya manusia ketika mulai menginjak usia-usia tersebut maka hendaknya dia bersiap-siap. Ya, yang mana itu semua adalah usia yang begitu pendek. Taib, sangat sebentar, sudahlah sementara, ya, tidak selama-lamanya, dan sementaranya itu pun sangat-sangat sebentar. Ya, tidak lama kita akan hidup di dunia ini, ikhwas sekalian. Taib. Kenapa kita katakan sebentar? Bukankah 60 tahun itu waktu yang lama? Betul, ya, 60 tahun adalah waktu yang lama kalau kita bayangkan. Akan tetapi masalahnya 60 tahun adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang jumlahnya sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan waktu kehidupan di dunia. Diawali mulai dengan berpindahnya manusia ke alam barzakh. Berapa lama mereka akan hidup di sana? Wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahui, ya. Apakah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Taib. Demikian pula ketika sudah mereka dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar. Dalil-dalil menyebutkan, ya, apa yang terjadi di padang mahsyar, taib, itu semua terjadi selama 1 hari. Taib, itu semua terjadi selama 1 hari. Bahkan kenapa padang mahsyar atau hari kiamat dikatakan yaumal akhir, hari yang terakhir? Taib, karena setelah itu tidak ada lagi pergantian hari. Karena itu adalah 1 hari terakhir. Yang mana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, 1 hari tetapi kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, manusia di sana akan berdiri menengadahkan kepalanya menunggu datangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengadili mereka. Taib. Dan berbagai macam kengerian, berbagai macam ancaman-ancaman ada terjadi di hari tersebut. Taib. Ada mereka yang keringatnya sampai kepada mata kakinya, ada yang keringatnya sampai kepada lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, bahkan ada yang sampai tenggelam di dalam keringatnya tersebut. Kenapa? Karena matahari didekatkan. Tutna syams, kata Rasulullah SAW di hari tersebut. Ya, waktu yang begitu lama, sangat-sangat panjang sekali. Sedangkan kesempatan kita untuk mempersiapkan waktu itu hanya 60 dan 70 tahun saja. Taib. Sehingga begitu merugi manusia yang mereka hidup di dunia, ya, dan dia lupa hakikat keadaan dirinya yang mana dia akan berpulang kembali menuju kehidupan yang sebenarnya, dimulai dari alam barzakh dan seterusnya, yang mana itu semua, ya, hanyalah bersandar kepada apa yang kita persiapkan selama beberapa puluh tahun di dunia saja. Sampai-sampai kata Allah Tabaraka wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran apa? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Para penduduk akhirat nanti, ahlul jama' di padang mahsyar, ketika mereka melihat kepada kehidupan dunia yang pernah mereka alami, apa kata Allah? Ka'annahum yauma yarawnaha, mereka seakan-akan ketika melihatnya, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, tidaklah mereka hidup kecuali hanya sesaat, ya, di waktu duha, atau sesaat di waktu isya, ya, di waktu sore hari, di waktu pagi atau di sore hari saja. Maksudnya apa? Menurut mereka ternyata dahulu hidup di dunia itu hanya sebentar, sedikit. Seperti sekarang kita melihat waktu sore atau waktu pagi yang begitu pendek sekali. Tadi dibacakan oleh imam, ya, ketika kita sholat isya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada manusia di padang mahsyar, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, Allah tanya kepada mereka, memangnya kalian berapa tahun hidup di dunia? Ya. Jawaban mereka bukan 1-2 tahun, 10-20 tahun, bukan 50, 60, 70 tahun, bukan. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kata mereka, ya Rabb, ternyata kami hanya hidup 1 hari saja, atau bahkan ba'da yaum, 1 hari pun tidak sampai. Ya, hanya sebagiannya saja. Ini keadaan manusia di dunia sekarang. Keadaan siapa? Keadaan kita semua, ikhwas sekalian. Ya. Kita sekarang hidup di masa yang begitu pendek dan sementara, dan ini semua akan kita tinggalkan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka betapa meruginya kita ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, akan tetapi tidak benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di kesempatan yang begitu pendek, di kesempatan yang begitu sedikit, ya, yang tidak panjang. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala pun banyak, ya, tentang pendeknya kehidupan dunia. Allah sering sebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Ali Imran ayat 197, kata Allah, mata'un qalil, ya, dunia itu hanyalah perhiasan yang qalil, sedikit saja. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal tadi. Apa yang bisa didapatkan oleh manusia di dunia, sebanyak apapun itu tetap hanyalah sedikit, ya,
Hanya saja apa? Zuyyina linnas, kata Allah kan tadi. Itu dibuat indah, yang sedikit ini, yang pendek ini, yang sebentar ini, Allah Subhanahu wa taala membuat hal tersebut seakan-akan satu hal yang begitu indah, satu hal yang begitu baik. Ya, hendaknya kita berhati-hati jangan sampai kita tertipu dengan keadaan tersebut. Taib. Demikian pula ya di antara pemaknaan terhadap dunia, taib, dunia pun memiliki hakikat dari sisi penamaannya. Ya. Kenapa dunia diberi nama dunia? Ad-dunya taib diambil dari kata ad-dani atau ad-dunu. Apa artinya? Rendah. Ya. Sesuatu yang rendah itu ad-dunu. Taib. Harusnya manusia mempelajari, mengambil pelajaran dari penamaan ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dunia ini dengan apa? Dengan apa? Dengan lafaz dunia. Karena dunia adalah sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang tinggi, bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang besar. Ya, ketika kita mampu mencapainya, maka bukanlah kita telah mencapai sebuah ketinggian, tidak sama sekali. Pencapaian kita di dunia ya adalah apa? Harusnya kita syukuri, harusnya menjadi batu loncatan kita untuk lebih bertakwa, untuk lebih bersyukur, untuk lebih beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dunia ya. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dunia dengan zahrah, dengan bunga mawar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-131, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Kata Allah Tabaraka wa taala, "Wala tamudanna 'ainaika," dan janganlah kalian terlalu panjangkan pandangan kalian, ila ma matta'na bihi azwajan minhum, terhadap berbagai macam perhiasan-perhiasan yang berbagai macam bentuknya. Ya, apa kata Allah? Itu semua zahratal hayatid dunya. Itu semua adalah laksana bunga mawar kehidupan dunia. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala disebut dengan zahrah. Kata para ulama, kenapa disebut dengan zahrah? Kenapa dunia dikatakan zahrah? Zahrah atau bunga mawar adalah satu bunga yang begitu indah. Ya. Insya Allah hampir semua sepakat, setiap orang melihat bunga mawar pasti akan menyukainya, ya. Tapi akan keindahannya, wanginya, dan kita pun berusaha untuk menanamnya. Tapi kalau kita temukan ingin sekali kita memetiknya, itu bunga mawar. Tapi akan tetapi bunga mawar termasuk bunga yang begitu cepat layu, ya. Setelah layu bunga tersebut akan apa? Akan berguguran dan hilang. Itulah dunia. Dunia sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat ingin sekali kita dapatkan, sesuatu yang kita berusaha sekuat tenaga, mati-matian, jungkir balik kita dalam kehidupan demi mendapatkan dunia. Sudah dapat ternyata tidak lama layu dan hilang. Itulah dunia. Ya, itulah yang selama ini kita usahakan, ikhwas sekalian. Segeralah sadar, segeralah terbangun. Jangan sampai kita terus tertipu dalam kehidupan dunia. Ya, demikian pula di antara hakikat dunia yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita di dalam surat Al-Kahf ayat ke-45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan permisalkanlah bagi mereka tentang kehidupan dunia. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kama in anzalnahu minas sama, laksana air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Dan banyak ayat-ayat yang bernada demikian, ya, yang maknanya demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu air. Dunia itu laksana air. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Sekarang mari kita pelajari, kita lihat apa sifat-sifat air yang kata para ulama sebutkan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia ini seperti air. Yang pertama, air, ya. Air adalah bukanlah satu benda yang statis sebagaimana kita ketahui. Ya. Air jika berada di tempat yang bulat maka dia akan berbentuk bulat. Kalau berada di tempat yang kotak dia akan berbentuk kotak, ya. Kalau dia mengalir di tempat yang tinggi maka keadaannya akan ada di tempat yang tinggi. Kalau mengalir ke bawah akan ada di tempat yang rendah. Ya, tidak statis. Bahkan tidak bisa benar-benar kita sentuh, maksudnya tidak bisa kita pegang ya air tersebut. Maka itulah dunia.
Dunia bukanlah satu perkara yang statis, bukanlah satu perkara yang akan terus menerus seperti itu keadaannya, tidak, berubah-ubah seperti air. Ya, dan ini kita saksikan betul ikhwas sekalian ya. Kita ketahui di zaman-zaman dahulu ada beberapa bisnis-bisnis yang begitu menjanjikan. Tapi ternyata setelah datang berubah perkembangan zaman, hilang entah kemana perkara-perkara tersebut. Ya. Di zaman-zaman yang lalu ada satu perkara yang begitu digandrungi oleh manusia, sangat disukai oleh beberapa manusia. Ternyata setelah datang penggantinya hilang sudah semuanya. Ya, berkembangnya zaman demikian. Demikian pula apa yang kita miliki sekarang dari keadaan dunia. Ya, dari kepemilikan kita dari dunia. Kita begitu membanggakannya, mencintainya, kita jaga sebisa mungkin agar jangan sampai hilang atau berkurang. Taib. Akan tetapi ketahuilah kata Allah, dunia itu seperti air, akan datang waktunya itu semua akan berubah atau bahkan hilang bahkan. Ya. Jangan sampai kita terlalu cinta terhadap dunia. Taib, terlalu kita mencintainya padahal itu adalah perkara yang akan hilang dari diri kita, tidak akan kita miliki selama-lamanya. Taib. Demikian pula air, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia seperti air? Kalau kita bayangkan, apakah air satu hal yang kita butuhkan? Betul. Ya, kita butuh air. Banyak kebaikan yang datang dari air. Taib. Kita bisa berwudu dengannya, ya, kita bisa mengambil minum dengannya. Taib. Kita bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kita bisa berharap kepada Allah Tabaraka wa taala berbagai macam kebaikan dari air, ya. Bahkan sebagian orang mengatakan katanya bisa menjadi beberapa terapi pun dengan air, wallahu a'lam, ya, keadaan tersebut. Yang pasti banyak kebaikannya, betul. Akan tetapi ketika air terlalu banyak, ya, ketika air terlalu melimpah, taib, satu hal yang kita semua saksikan, ya, satu hal yang semua dari kita nyatakan dengan betul, sadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kalau air terlalu banyak menjadi apa? Musibah. Ya. Kalau air terlalu banyak bisa menjadi bencana, jadi tsunami, jadi apapun itu. Kerugian manusia ketika air terlalu banyak. Nah, itulah dunia, ikhwas sekalian. Taib. Dunia adalah satu hal yang memang ada manfaatnya. Ya, ada kebaikannya ada. Akan tetapi kalau terlalu banyak, terlalu berlebihan, itu semua akan seperti air yang akan membinasakan, seperti air yang akan menghanyutkan. Ya, di mana manusia zaman sekarang tidak jarang mereka tertipu dengan kehidupan dunianya. Gara-gara dia harus berdagang, berbisnis, bekerja dan lain sebagainya, urusan-urusan dunianya, walhasil apa? Ditinggalkan ibadahnya. Hanya karena kesibukan yang tanggung di tempat pekerjaan, akhirnya dia terlambat sholat Jumat. Ya. Jarang sekali kaum muslimin betul-betul datang tepat waktu di hari Jumat. Ya. Kenapa? Jawaban mereka semuanya sama, sibuk. Taib. Karena apa? Karena dunia yang sedang menghanyutkan dia, dunia yang sedang menghancurkan dia. Ya, naudzubillah kalau yang dikikis ternyata apa? Keimanan nantinya. Ya, terkikis keimanannya, kalau keimanannya habis bagaimana? Ya, bisa tidak jarang. Tidak sedikit dari kalangan manusia mereka terjatuh ke dalam berbagai macam kekufuran, kesyirikan dan kesyirikan. Taib, ya. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terbawa arus, ya, terhanyutkan dengan mengerikannya kehidupan dunia. Taib, ya. Kemudian dunia, ya, sebagaimana disebutkan tadi, taib, adalah ujian bagi kita semua. Pada hakikatnya dunia yang kita tinggali sekarang adalah ujian bagi kita semua. Taib. Allah Subhanahu wa taala membebankan beberapa perkara-perkara yang ada di dunia ini kepada umat manusia. Taib. Ya, yang mana beban-beban tersebut, ya, sebagiannya tidak bisa atau ditolak oleh beberapa makhluk yang lain. Kata Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebankan amanah kepada langit, kepada gunung dan kepada bumi. Ya. Taib. Dan semuanya menolak untuk mengemban amanah tersebut, dan Allah bebankan itu semua kepada manusia. Ya. Dan wallahu alam, di antara ujian yang terberat bagi manusia adalah ujian dunia.
Ya, Allah Subhanahu wa taala bebankan ujian amanah yang begitu berat dari dunia ini. Sehingga jangan sampai kita salah. Kalau orang yang ujian bagaimana sih keadaan mereka? Pada hakikatnya mereka sedang berada ya seperti kita ketahui mungkin di zaman-zaman dahulu kita pernah masuk ruang ujian, ya. Kita sedang menghadapi beberapa soal, taib, yang mana kalau kita salah menjawab dalam jawaban-jawaban tersebut apa yang terjadi? Ya, dia akan rosib, ya, dia tidak akan mendapatkan kelulusan. Ya, itulah kehidupan kita di dunia sekarang. Ya, jangan sampai apa yang kita isikan dari ujian-ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ujikan kepada kita semua sekarang di dunia adalah jawaban-jawaban yang salah. Taib, yang itu semua bisa mengantarkan ke dalam azab, bisa mengantarkan ke dalam neraka. Ya, ketika ditanyakan mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, taib, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita bekerja mencari dunia misalnya. Ya, demikian pula masalah mendidik anak. Ya, seringkali kaum muslimin mereka terlupakan untuk membawa anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, untuk membawa anak-anaknya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Sekali lagi alasannya apa? Dunia. Ya. Bagaimana nanti mereka bisa hidup kalau mereka tidak punya kerja, mereka tidak sekolah di tempat yang bisa membuat mereka bekerja misalnya, ya, atau mereka menjadi cerdas dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua. Ya. Allah Tabaraka wa taala wajibkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, ayat yang sudah masyhur insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, di antaranya apa? Ajarkan akhlak, ajarkan adab, ajarkan ilmu agama kepada anak-anak kalian supaya mereka selamat dari api neraka. Tetapi manusia zaman sekarang ya terlupakan hal tersebut. Terhempaskan dia, ya. Khawatir anaknya tidak jadi orang, kata mereka. Ya. Khawatir anaknya tidak kaya, khawatir anaknya tidak punya dunia. Padahal itu semua ya akan ditinggalkan, itu semua akan menjadi hanya sekedar kenangan saja nantinya. Ya, akan tetapi ilmu, ya, agama, keimanan, ketakwaan itu yang akan membekali mereka sampai di akhirat nanti, bahkan akan menjadi pahala bagi orang tua yang berusaha mengajak anaknya menjadi anak-anak yang bertakwa. Setiap ketakwaan yang dilakukan oleh si anak, orang tuanya pun dapat pahala yang semisal dengan anaknya tersebut. Ya, tidak akan terfikir hal itu oleh kita semua. Sehingga berusaha lah ikhwas sekalian, ya, kita jangan hanya memikirkan permasalahan-permasalahan perut, ya, dan perut saja, akan tetapi ada yang lebih utama dari itu semua, ya. Makanan dunia memang kita wajib untuk memberikan kepada mereka, ada yang lebih wajib, makanan takwa, makanan akhlak, akidah, tauhid, ya. Ilmu agama yang benar, ilmu agama yang benar-benar bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah kita sudah benar-benar menunaikan hak mereka dari diri kita? Ya, yaitu mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran, pengajakan terhadap akidah dan petunjuk yang benar. Maka itulah kurang lebih ikhwas sekalian ya tentang hakikat kehidupan manusia di dunia. Ya, maka yang selanjutnya, lantas apa yang seharusnya kita lakukan, atau seperti apakah solusi, ya, atau seperti apakah Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh atau memberikan pengarahan kita tentang kehidupan dunia. Yang pertama harus kita ketahui, ya, dunia yang dimiliki oleh seorang hamba, sebagaimana sering tadi kita singgung, harus menjadi wasilah bagi dirinya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia bersyukur, jelas syukur ini nomor satu, wajib bagi dia bersyukur kepada Allah. Sadar, ya, dia punya dunia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia pintar bisnis, bukan. Ya, bukan karena dia gelarnya tinggi sehingga dia pekerjaannya bagus, bukan. Bukan karena dia pintar, cerdas sehingga dia dapat gaji yang besar misalnya, bukan. Itu semua karena apa? Karena Allah yang berikan kepada dia. Itu harus kita sadari. Ya, harus kita camkan betul-betul. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan dari nikmat, maka itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita bersyukur sebagaimana pembahasan awal tadi, bersyukur dengan syukur yang terbaik kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan syukur yang terbaik adalah diwujudkan dengan ketakwaan. Lebih bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat tersebut. Bahkan dunia tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi seorang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala dari kalangan orang-orang yang memiliki dunia.
Di antaranya disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Di sana ada para laki-laki ya, yang mereka tidak tertipu dengan perdagangan mereka, dengan perjualbelian mereka, sehingga mereka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mendirikan salat, mereka tetap membayar zakatnya, bahkan mereka takut terhadap hari di mana hati-hati dan penglihatan manusia akan berbulak-balik, yakni hari kiamat. Ya. Mereka orang berjual beli, mereka punya harta, tetapi tetap mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Taib, ya Umar, ni'mal malus salih limar'is salih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh." Taib. Di mana kalau orang soleh, sekalipun dia punya harta, dia tetap soleh. Hartanya tersebut tidak menghalangi dari kesolehan dirinya. Taib. Ya, dan itu tidak jarang ya, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bahkan melipat gandakan harta kepada sebagian kaum muslimin yang mereka ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin kita temukan beberapa saudara-saudara kita, mereka Masya Allah orang yang begitu luar biasa, soleh sekali, bagus sekali di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu Allah bukakan pintu rizki kepada dia. Kenapa? Karena orang ini bisa mengemban amanah rizki tersebut. Ya, Allah titipkan rizki kepada dirinya supaya dia menjadi orang yang bertakwa. Adapun sebagian muslim yang lain tidak diberikan. Kenapa? Karena Allah tahu kalau diberi rizki dia, mungkin dia menjadi orang yang tidak bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya hendaknya kita benar-benar apapun yang kita miliki sekarang, coba hitung lagi dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang tak terhitung sudah pasti. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Banyak nikmat Allah ini. Ya, tak terhingga nikmat Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Taib. Kalau mau setiap nikmat yang kita rasakan coba kita ganti dengan amal soleh apapun itu. Taib. Setiap yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan, kita pakai untuk bersedekah misalnya, atau kita ganti dengan sholat beberapa rakaat misalnya, atau kita ganti dengan beberapa ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, itulah seharusnya seorang muslim, setiap kenikmatan menjadi batu loncatan bagi dia untuk lebih soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang selanjutnya tentang kehidupan dunia. Ya, maka sebagaimana kita sebutkan tadi tentang hakikat dunia seperti air, di mana dunia itu kalau terlalu banyak bisa berbahaya. Maka carilah dunia dengan secukupnya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, taib. Cara kita menjalani kehidupan dunia yang benar adalah dengan kita mencari dunia sesuai dengan kadar yang kita butuhkan, jangan berlebih-lebihan di dalamnya. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taib, kalau antum tahu, ya, beliau di akhir-akhir menjelang kematian beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat menyebutkan, taib, beliau teringat akan beberapa dinar yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma fa'alat dinanir?" Wahai Aisyah, di mana dinar-dinar yang aku miliki? Ya, oleh Aisyah dikeluarkan ternyata beliau masih punya beberapa dinar. Ya, apa kata beliau? Apa jadinya aku ketika bertemu Allah ternyata aku membawa dinar-dinar ini, kata Rasulullah. Sedekahkan semuanya wahai Aisyah. Berikan semuanya oleh Rasulullah SAW. Semuanya disedekahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga perlu diketahui beliau tidaklah mewariskan harta apapun kepada keluarganya. Ya, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bukan itulah kebutuhan, bukan itulah kepentingan kita hidup di dunia. Ya, dan yang beliau warisi apa? Taib, tentu saja Islam. Iman, ya, yang beliau warisi adalah ilmu agama yang kita rasakan sampai sekarang. Taib, ya, perjuangan pengorbanan beliau yang luar biasa agar kita semua bisa merasakan bagaimana nikmatnya Islam, nikmatnya salat, nikmat zakat, nikmat saum dan berbagai macam amalan soleh yang lainnya. Sehingga jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan di dalam mencari dunia. Taib, ya. Demikian pula, ya, hendaknya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada kita, taib, seorang muslim tidaklah dia
jadikan itu semua kecuali manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kita sebutkan tadi juga bahwasanya di antara hakikat kehidupan kita di dunia adalah kita memiliki umur yang begitu pendek ya sekalian. Ya. Kita memiliki umur yang sangat-sangat sedikit. Sekalipun Nabi Muhammad SAW menyatakan ya usia umatku antara 60 sampai 70, betapa banyak kita saksikan mereka yang meninggal sebelum mencapai usia tersebut. Taib, ya bahkan anak-anak kecil, taib, bahkan orang-orang yang baru lahir mungkin, ya bahkan sangat muda belia tidak kita kira, ternyata Allah Tabaraka wa Taala mengambil ajalnya, ya. Taib, maka hendaknya kita ketahui bahwasanya setiap dari kita pun semuanya sedang mengantri menuju kuburan kita. Ya. Kita sedang menuju alam barzakh. Kita sedang menuju alam yang selanjutnya. Semua dari kita, dan itu pasti, tidak ada yang bisa memungkirinya. Taib, hanya saja kita tidak tahu kita ada di antrian yang keberapa. Itu ikhwas sekalian masalahnya. Ya. Enggak tahu kapan kita akan bertemu dengan ajal kita. Ya, apakah benar sampai ke usia 60 70 tahun? Mungkin sebelumnya atau mungkin Allah kasih lebihnya, ya. Taib. Dan Allah alam apakah itu semua mampu kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tiada lain bagi kita berusaha sebisa mungkin di sisa usia yang begitu sedikit, di sisa usia yang begitu pendek ini kita pakai untuk beribadah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala menjaga setiap kaum muslimin, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan setiap kaum muslimin dari segala macam kesusahannya, kesulitannya, terutama kesulitan mereka ya untuk benar-benar bisa terlepas dari cengkraman-cengkraman dunia. Taib, ya itu mungkin ulasan singkat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan taib barokahnya ya dengan berkumpulnya kita di masjid ini. Wallahu a'lam bissawab. Taib, barangkali ada yang ingin tanyakan? Cukup insyaallah ya. Taib. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti ya amalan kita di malam hari ini dengan pahalanya, dan semoga kita tidak hanya berkumpul di sini saja, tetapi kita terus berkumpul sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan, demikian pula saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.